Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Damayanti dengan NIM 231120073 akan menjelaskan tentang kewenangan tindakan hukum pemerintahan. Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, pemerintahan memiliki kewenangan dalam melakukan berbagai tindakan hukum untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan hak administratif atau tindakan administratif. Kewenangan tindakan ini meliputi pembuatan kebijakan, pengambilan tindakan administratif, serta keputusan atau dalam pelaksanaan tindakan kewenangan pemerintahan. Serta pelaksanaan kebijakan yang dimana berdampak terhadap hak-hak masyarakat dan kewajiban masyarakat. Dalam pelaksanaannya memiliki banyak permasalahan, di antaranya batasan hukum serta dasar hukum maupun mekanisme pengawasan terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintahan. Negara Indonesia sebagai negara hukum, di mana dalam pemerintahan sehari-hari atau dalam sistem pemerintahan itu harus berlandaskan atas hukum atau dengan asas legalitas. Nah, negara hukum ini dengan tujuan menciptakan kenegaraan pemerintahan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian. Kewenangan tindakan hukum pemerintah yaitu kewenangan yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dan juga berfungsi untuk mengatur, melaksanakan, serta melayani kepentingan umum, juga mengatur atau melayani kepentingan publik. Dan juga menimbulkan akibat hukum dalam pemerintahan. Menurut Hadis Saud, wewenang adalah berasal dari organisasi-organisasi pemerintahan. Nah, organisasi-organisasi pemerintahan itu dapat berupa aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian adanya sumber-sumber dalam kewenangan tindakan hukum, antara lain yaitu Undang-Undang Dasar jika ada First Emerson, jurisprudensi, kemudian doktrin, dan adanya perjanjian internasional. Kewenangan tindakan pemerintah itu memiliki ciri-ciri diantaranya yaitu dilakukan oleh aparat, kemudian dilaksanakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan, kemudian dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum, kemudian yang terakhir yaitu dilakukan untuk kepentingan masyarakat dan negara. Kemudian adanya tindakan hukum pemerintah dapat berupa tindakan hukum publik yang bersifat sepihak, tindakan hukum publik yang bersifat sepihak bersegi dua, terus kemudian tindakan hukum privat. Nah, tindakan hukum publik yang bersifat sepihak atau bersegi satu yaitu tindakan hukum yang mengakibatkan atau menimbulkan akibat hukum secara langsung. Kemudian adanya tindakan hukum publik yang bersegi dua, yaitu tindakan hukum yang dilakukan menimbulkan akibat hukum setelah ketentuan dilakukan atau perjanjian dilakukan antara pemerintahan dan pihak tertentu. Kemudian ada tindakan hukum privat, yaitu tindakan hukum yang dimana menimbulkan akibat hukum dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Prinsip dalam batasan kewenangan tindakan pemerintah, yaitu asas legalitas merupakan asas utama dalam penyelenggaraan kekuasaan. Nah, selain itu,
terdapat prinsip-prinsip lain seperti supremasi hukum, asas keterpisahan kekuasaan, kemudian ada due process of law, dan terakhir yaitu kesamaan di depan hukum atau equality before the law. Supremasi hukum yaitu kekuatan hukum. Hukum menjadi tingkatan tertinggi dalam pemerintahan, dan semua tindakan yang dilakukan pemerintah harus berdasarkan atas hukum. Yang kedua yaitu asas keterpisahan kekuasaan. Asas keterpisahan kekuasaan itu gunanya untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan. Nah, penyalahgunaan kekuasaan itu dapat dihindari dengan pembagian kekuasaan, mencakup kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian due process of law, yaitu asas di mana asas ini diterapkan dalam pemerintahan, yaitu semua tindakan pemerintah itu harus sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan harus sesuai dengan prosedur hukum. Kemudian yang terakhir yaitu equality before the law. Equality before the law adalah kesamaan di depan hukum, yaitu setiap tindakan atau dalam mengambil keputusan harus berlaku adil antara pemerintahan dan masyarakat. Nah, tujuan prinsip ini yaitu untuk melindungi hak-hak masyarakat, terus menghilangkan atau menghindari penyalahgunaan kekuasaan, kemudian adanya keadilan dalam pemerintahan atau roda pemerintahan sehari-hari. Batasan hukum dalam kewenangan tindakan pemerintah yaitu mencakup prinsip-prinsip legalitas, kewenangan yang sah, material, wilayah, waktu, serta prosedur yang harus dipatuhi. Kemudian ada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip hukum mencakup prinsip supremasi hukum atau kekuatan hukum, keadilan, serta tidak menyalahi kewenangan atau penyalahgunaan wewenang. Kemudian adanya mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pengawasan internal, eksternal, yudisial, politik maupun masyarakat. Nah, dalam pembatasan kewenangan ini bertujuan agar selanjutnya yaitu pengawasan. Mekanisme pengawasan yaitu bertujuan untuk mengawasi tindakan pemerintahan yang tidak sesuai dengan hukum. Yang pertama itu adalah pengawasan internal, pengawasan eksternal, pengawasan yudisial, pengawasan masyarakat, dan pengawasan politik. Nah, mari kita bahas yaitu pengawasan internal. Pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh bagian atau unit yang masih berada dalam struktur organisasi dalam organisasi tersebut. Misalnya Inspektorat Jenderal. Gunanya untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan itu sesuai prosedur yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal yaitu pengawasan di luar bagian atau di luar bagian dari struktur tersebut, misalnya Badan Pengawasan Keuangan, Ombudsman, dan lain-lain. Gunanya untuk mengawasi atau melihat bahwa administrasi itu berjalan setelah ketentuan pemerintahan itu dijalankan atau ditentukan. Kemudian ada pengawasan yudisial. Pengawasan yudisial adalah pengawasan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Gunanya untuk mengawasi adanya tindakan pemerintah yang tidak sesuai dengan hukum atau penyalahgunaan wewenang. Kemudian pengawasan politik. Pengawasan politik dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR guna untuk melihat bagaimana semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah itu sesuai kehendak masyarakat serta
menganut asas good governance. Kemudian ada pengawasan masyarakat. Nah, di pengawasan masyarakat, masyarakat ikut andil dalam mengawasi pemerintahan untuk melihat bagaimana tindakan pemerintah setelah ketentuan atau tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Kemudian bisa dilakukan oleh LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat.